الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa semoga sahabatku semua selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, wudu adalah salah satu ibadah yang harus dilakukan dengan penuh perhatian dan ketelitian, karena ia menyangkut kesucian diri kita sebagai umat yang ingin mendekatkan diri kepada Allah. Namun, banyak dari kita yang mungkin tidak menyadari kesalahan kecil yang dapat mempengaruhi kesempurnaan wudu. Mari kita perbaiki cara berwudu kita agar ibadah kita menjadi lebih berkualitas dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah 10 kesalahan wudu menurut tradisi dan spiritualitas Islam. Yang pertama, tidak membaca basmalah termasuk dalam kesalahan saat berwudu. Salah satu kesalahan yang sering dilakukan saat berwudu adalah tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim sebelum memulai wudu. Walaupun tidak membaca basmalah, wudu kita tetap sah, karena basmalah tidak termasuk syarat atau rukun wudu. Tetapi kegunaan basmalah sangat luar biasa, yaitu membaca basmalah membuka gerbangnya tiang ikhlas dan memusatkan hati pada Allah Subhanahu wa ta'ala sejak awal berwudu. Para ulama seperti Imam Nawawi menjelaskan bahwa basmalah adalah sunnah yang menguatkan kehusuan dalam berwudu. Tanpa membaca basmalah, meski wudu tetap sah, namun ada kelalaian dalam menghidupkan niat yang tulus. Kehadiran nama Allah di awal wudu menciptakan fokus dan tujuan yang jelas, menjauhkan dari godaan setan yang sering mengganggu. Yang kedua, tidak membasuh anggota wudu dengan sempurna. Salah satu kesalahan paling umum dalam berwudu adalah tidak membasuh anggota tubuh dengan sempurna, seperti melewatkan bagian tertentu dari tubuh. Dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 6, Allah berfirman, "Basuhlah wajahmu dan tanganmu hingga siku, dan usaplah kepalamu serta kakimu hingga mata kaki." Ketidaklengkapan dalam membasuh bagian tubuh yang wajib bisa merusak kesempurnaan wudu dan mempengaruhi sahnya ibadah selanjutnya. Rasulullah bersabda, "Celakalah tumit-tumit yang tidak terkena air wudu di neraka." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan betapa pentingnya membasuh seluruh bagian tubuh yang diwajibkan dalam berwudu tanpa ada yang terlewat. Jika salah satu bagian anggota tubuh tidak dibasuh dengan sempurna, wudu dianggap tidak sah menurut mayoritas ulama. Misalnya, membasuh tangan hingga siku, namun melupakan bagian pergelangan tangan akan menyebabkan wudu tidak sah.
Pembasuhan yang sempurna memastikan bahwa air menyentuh setiap bagian yang wajib, menjadikan tubuh kita benar-benar suci dari hadas. Dalam spiritualitas, membasuh tubuh dengan sempurna adalah cara untuk membersihkan diri dari dosa dan kesalahan. Dengan membasuh anggota tubuh secara lengkap, kita mengingat bahwa kita harus mensucikan semua aspek kehidupan, baik lahir maupun batin. Kesalahan ini, meskipun sepele, bisa merusak rasa khusyuk dalam ibadah kita, karena tubuh kita tetap kotor pada bagian yang tidak terbasuh. Yang ketiga, mengubah urutan wudhu. Salah satu kesalahan yang sering terjadi adalah mengubah urutan wudhu yang sudah ditetapkan dalam ajaran Islam. Dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 6, Allah berfirman, "Basuhlah wajahmu dan tanganmu hingga siku, dan usaplah kepalamu serta kakimu hingga mata kaki." Ayat ini menjelaskan urutan wudhu yang jelas yang harus dilakukan mulai dari membasuh wajah, tangan, kepala, hingga kaki. Rasulullah bersabda, "Lakukanlah sebagaimana aku berwudu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa urutan wudu tidak boleh diubah dan harus diikuti sebagaimana yang diajarkan Rasulullah. Mengubah urutan dapat menyebabkan wudu tidak sah, meskipun semua anggota tubuh dibasuh. Dalam praktek spiritual, urutan yang benar mencerminkan ketundukan kita terhadap aturan Allah, menunjukkan ketaatan yang sempurna. Para ulama seperti Imam Syafi'i sangat menekankan bahwa urutan yang benar adalah bagian dari kewajiban dalam berwudu. Melakukan wudu dengan urutan yang benar memastikan setiap langkah diambil dalam kesadaran dan ketulusan. Keempat, tidak membasuh sela-sela jari kaki. Kesalahan berikutnya dalam berwudu adalah tidak membasuh sela-sela jari kaki dengan sempurna. Dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 6, Allah berfirman, "Dan basuhlah kaki kalian hingga mata kaki." Rasulullah bersabda, "Basuhlah sela-sela jari kalian agar air bisa sampai." Hadis riwayat Tirmizi. Sela-sela jari kaki adalah bagian yang sering terlewatkan saat berwudu. Padahal ini adalah bagian yang wajib dibasuh dengan air. Tidak membasuh sela-sela jari kaki menyebabkan wudu tidak sah, meski kita telah membasuh bagian tubuh lainnya dengan sempurna. Dalam pandangan ulama, membasuh sela-sela jari kaki adalah bagian dari perhatian terhadap detil dalam ibadah yang menunjukkan kesempurnaan dalam berwudu. Rasulullah mengajarkan kita untuk memperhatikan semua bagian tubuh saat berwudu, termasuk sela-sela jari kaki yang mudah terlewatkan. Kesalahan ini sering terjadi karena kita terburu-buru atau tidak menyadari pentingnya membasuh bagian ini dengan sempurna. Mengabaikan sela-sela jari kaki bisa mengurangi kehusuan kita dalam berwudu dan mempengaruhi kualitas ibadah lainnya. Dengan membasuh sela-sela jari kaki, kita menunjukkan rasa hormat dan ketelitian dalam menjalankan syariat Allah. Para ulama menekankan bahwa tidak ada bagian tubuh yang boleh terlewatkan, termasuk sela-sela jari kaki. Dalam pandangan spiritual, bagian tubuh yang tersembunyi seperti sela-sela jari kaki
mengajarkan kita untuk memperhatikan hal-hal kecil dalam hidup. Kesalahan dalam membasuh sela-sela jari kaki menunjukkan ketidakhadiran hati yang seharusnya sepenuhnya fokus pada ibadah. Dalam wudhu yang sempurna, kita tidak hanya membersihkan tubuh, tetapi juga menanamkan kesadaran akan pentingnya kesempurnaan dalam segala hal. Yang kelima, melafalkan niat dengan suara keras. Salah satu kesalahan yang sering dilakukan adalah melafalkan niat dengan suara keras saat berwudu. Niat adalah amalan hati yang tidak perlu diucapkan dengan lisan, karena tujuan utama dari niat adalah kesadaran dalam hati. Dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 235, Allah berfirman, "Katakanlah, Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu." Hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mengingatkan kita bahwa niat bukanlah pernyataan verbal, melainkan sebuah tekad dalam hati. Melafalkan niat dengan suara keras seringkali merupakan kebiasaan yang tidak diajarkan dalam ajaran Rasulullah. Niat yang benar adalah yang tumbuh dari hati yang tulus tanpa perlu dibaca atau diucapkan dengan keras. Imam Syafi'i dalam risalahnya menekankan bahwa niat cukup dalam hati dan tidak keharusan mengucapkannya dengan suara keras. Kegiatan melafalkan niat justru bisa mengganggu kehusuan dalam berwudu, karena fokus kita terganggu antara ucapan dan perbuatan. Yang keenam, tidak melakukan istinsak dan istinsar. Salah satu kesalahan yang sering terjadi dalam berwudu adalah tidak melakukan istinsak, menghirup air ke hidung, dan istinsar, mengeluarkan air dari hidung. Dalam Al-Quran, surah Al-Ma'idah ayat 6, Allah berfirman, "Dan basuhlah wajahmu dan tanganmu hingga siku, dan usaplah kepalamu serta kakimu hingga mata kaki." Menghirup air ke dalam hidung dan mengeluarkannya adalah bagian dari wudhu yang terkadang diabaikan, padahal ini termasuk dalam membersihkan wajah. Rasulullah bersabda, "Siapa yang berwudu, hendaklah dia memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Istinsak dan istinsar membantu membersihkan bagian dalam hidung yang juga perlu disucikan dalam berwudu. Beberapa orang melewatkan bagian ini dengan alasan terburu-buru, padahal ini bagian yang penting dari bagian wajah. Imam Ahmad bin Hambal mengajarkan bahwa istinsak dan istinsar adalah sunnah yang sangat dianjurkan agar wudhu menjadi sempurna. Menghirup air dengan benar membantu menjaga kebersihan tubuh secara keseluruhan, termasuk pada bagian yang kurang diperhatikan. Sebagai bagian dari tubuh yang sering terabaikan, hidung membutuhkan perhatian khusus dalam proses wudhu agar benar-benar suci. Istinsak dan istinsar adalah cara untuk membersihkan bagian yang tidak tampak, seperti bagian dalam hidung yang bisa saja tercemar najis. Yang ketujuh, membiarkan ada penghalang di kulit. Salah satu kesalahan dalam berwudu adalah membiarkan ada penghalang pada kulit yang menghalangi air untuk sampai ke kulit, seperti cat kuku atau kotoran. Dalam Al-Quran, surah Al-Ma'idah ayat 6, Allah berfirman,
Basuhlah wajahmu dan tanganmu hingga siku, dan usaplah kepalamu serta kakimu hingga mata kaki. Rasulullah bersabda, barang siapa berwudu, air harus menyentuh seluruh bagian tubuhnya. Hadis riwayat Abu Daud. Penghalang yang menghalangi air sampai ke kulit dapat menyebabkan wudu tidak sah, meski seluruh anggota tubuh lainnya terbasuh. Ulama sepakat bahwa jika ada penghalang di kulit seperti cat kuku yang tidak tembus air, maka wudu tidak sah. Kesalahan ini sering terjadi karena kita tidak menyadari adanya penghalang pada kulit yang akan menghalangi air mencapai bagian yang seharusnya dibasuh. Dalam pandangan ulama, penting untuk memastikan bahwa tidak ada apapun yang menghalangi air dalam proses wudhu. Penghalang pada kulit yang tidak dibersihkan atau dihapus sebelum berwudu adalah salah satu kesalahan yang sering diabaikan. Praktik spiritual Islam mengajarkan bahwa tubuh kita harus benar-benar bersih sebelum berdiri di hadapan Allah dalam sholat. Wudu adalah proses penyucian dan tidak ada yang boleh menghalangi penyucian tubuh, termasuk lapisan cat atau bahan lain yang menempel pada kulit. Jika kita tidak membersihkan penghalang tersebut, wudu yang kita lakukan akan menjadi tidak sah dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan kulit kita bebas dari penghalang agar air wudhu bisa mencapai semua bagian tubuh yang diwajibkan. Penghalang ini bisa berupa apapun, mulai dari cat kuku, pelembab, atau kotoran yang menempel di tubuh. Rasulullah mengajarkan umatnya untuk menjaga kebersihan tubuh dan memastikan air wudhu mengenai seluruh tubuh tanpa hambatan. Dalam spiritualitas Islam, menjaga kebersihan tubuh adalah cara untuk menjaga kesucian hati dan niat kita dalam beribadah. Kesalahan ini seringkali terlihat sepele, namun sebenarnya sangat penting karena bisa merusak keabsahan wudhu kita. Pastikan tidak ada lapisan apapun di tubuh kita yang menghalangi air wudhu agar bisa membersihkan kita secara menyeluruh. Jika ada penghalang, kita harus menghilangkannya terlebih dahulu sebelum melanjutkan wudhu untuk memastikan wudhu kita sah. Dengan menghindari penghalang pada kulit, kita menunjukkan keseriusan dan kesungguhan dalam beribadah. Menjaga kebersihan tubuh secara menyeluruh adalah cara untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam keadaan suci dan bersih, baik lahir maupun batin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikian yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.